Perkenalkan, nama saya Alicia dari kelas 4E5. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Designing for Collaboration and Communication. Kolaborasi, komunikasi, dan komputer. Poin yang pertama yaitu orang suka berbicara, suka bersosialisasi dengan manusia, dan dimediasi oleh komputer. Yang kedua, percakapan. Yang ketiga, koordinasi. Yang keempat, kesadaran. Selanjutnya ada merancang teknologi untuk mendukung percakapan. Banyak penelitian yang berfokus pada bagaimana mendukung percakapan ketika orang berada di kejauhan dari satu sama lain. Banyak aplikasi yang telah dikembangkan, misalnya email, konferensi video, telepon video, komputer referensi, pesan instan, dan ruang obrolan. Selanjutnya ada Hypermirror atau Morikawa dan Meisako pada tahun 1998, yaitu teknologi yang memungkinkan orang untuk merasa seolah-olah mereka berada di tempat virtual yang sama meskipun dalam ruang yang berbeda secara fisik. Di bawah ini merupakan contoh. Selanjutnya ada aturan percakapan. Sachs dan kawan-kawan pada tahun 1978 bekerja pada analisis percakapan yang menjelaskan 3 aturan dasar. Yang pertama, pembicara saat ini memilih pembicara berikutnya dengan mengajukan pendapat, pertanyaan, atau permintaan. Yang kedua, orang lain memutuskan untuk mulai berbicara. Yang ketiga, pembicara saat ini melanjutkan pembicaraan. Selanjutnya ada percakapan yang dimediasi oleh komputer sinkron, yaitu chatting. Manfaat chatting yaitu meningkatkan orang yang pemalu menjadi lebih percaya diri tanpa bepergian. Masalah dari chatting yaitu kontak mata dan gerak tubuh. Selanjutnya berperilaku di balik topeng dari avatar atau penipuan. Selanjutnya terdapat percakapan yang dimediasi oleh komputer asinkron. Sebagai contoh, email dan newsgroup. Manfaat dari email dan newsgroup yaitu setiap saat untuk menjawab, dapat mempermudah dalam berbicara, fleksibel dalam konten. Masalah yang terdapat dalam email dan newsgroup yaitu penipuan, spam, pesan yang berlebihan, dan ekspektasi yang salah. Selanjutnya adalah komunikasi verbal dan nonverbal. Berbicara adalah hal yang utama. Nonverbal juga digunakan untuk menekankan dan sebagai pengganti, misalnya anggukan, gilengan, kedipan mata, lirikan mata, gerak tubuh, dan mengangkat tangan. Selanjutnya adalah pertemuan formal, yaitu struktur eksplisit seperti agenda, memo, dan notulen yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan. Selanjutnya, mekanisme koordinasi. Ketika sekelompok orang bertindak atau berinteraksi bersama, mereka perlu mengkoordinasikan diri mereka sendiri, misalnya bermain sepak bola, menavigasi kapal. Mereka menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal. Jadwal, aturan, dan konvensi. Selanjutnya, representasi eksternal bersama. Selanjutnya, merancang teknologi untuk mendukung kesadaran, yaitu memberikan kesadaran kepada orang lain yang berada di lokasi yang berbeda. Sebagai contoh, lubang-lubang atau portholes atau Xerox PARC, yaitu gambar digital yang diperbarui secara teratur dari orang-orang di kantor. Mereka muncul di mesin desktop setiap orang. Poin yang kedua yaitu Clearboard atau Ishii et al. Pada tahun 1993, atau papan transparan yang menunjukkan ekspresi wajah orang lain di papan tulis saat menggambar. Selanjutnya yaitu sistem pemberitahuan. Sistem pemberitahuan yaitu pengguna memberitahu orang lain dan bukannya terus dipantau, memberikan informasi tentang objek bersama dan kemajuan tugas kolaboratif. Sebagai contoh, ticker tape dan Babel. Poin penting yang pertama, mekanisme sosial seperti pengambilan giliran, konvensi, dan lain-lain yang memungkinkan kita untuk berkolaborasi dan mengkoordinasikan kegiatan kita. Poin yang kedua, tetap menyadari apa yang dilakukan orang lain dan memberitahu orang lain apa yang Anda lakukan adalah aspek penting dalam kerja kolaboratif dan bersosialisasi.
Poin yang terakhir yaitu banyak sistem teknologi kolaboratif telah dibangun untuk mendukung kolaborasi. Sekian presentasi dari saya mengenai Designing for Collaboration and Communication. Terima kasih.